Hei, Kakak Chen, kenapa kau kembali lagi? Aku. Kakak Chen, hati-hati. Ya Chen, apa kau baik-baik saja? Itu kamu. Sudah kubilang, aku akan membuatmu melihat. Jika kau tidak ingin mati, tinggalkan Xiao Yaro, menghilang dari Jiangcheng. Kalau tidak, yang berikutnya adalah kau. Berani-beraninya melukai saudaraku. Kaulah yang pantas mati. Kau datang di waktu yang tepat. Ye Xiaoqin, aku serahkan padamu. Bagaimana denganmu? Aku akan mencari pengendara motor itu dan membuatnya membayar harganya. Ini semua salahku. Akulah yang melibatkan kalian semua. Cepat bantu. Aku akan membuat mereka mengirim temanmu ke rumah sakit. Aku akan menanggung semua biaya medis. Aku akan pergi bersamamu. Namun, itu akan memakan waktu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mantra pelacak. Temukan. Aku tahu di mana orang itu sekarang. Cermin pengusir kejahatan, singa penjaga rumah, roh ilahi turun ke air, trik cerdik. Pergi. Siapa itu tadi? Siapa yang menabrak temanku dengan motor? Maju dan hadapi aku. Bocah, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu ini adalah milik Xiang Wudao, wilayah Master Dao? Kau berani membuat masalah di sini. Sang Wudao, penguasa dunia bawah Jiangcheng, bahkan keluarga Wang, harus menghormatinya. Kau berani membuat masalah di sini. Apa kau tidak takut mati? Di mana orangnya? Kemarilah, dan akan ku beritahu. Ayo, Berhenti. Xiang Wudao. Bocah, bisa menemukan tempat ini dengan mantra pelacak. Kau punya sedikit kemampuan, tapi sayang sekali. Sudah kubilang untuk pergi. Namun kau bersikeras datang ke sini untuk mati. Sudah kubilang. Siapapun yang berani menyentuh teman-temanku akan mati semua. Junior, kau berani. Tentu saja aku berani. Betapa lancangnya. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan melaporkannya. Maka aku bukan Shang. Teknik pengendali jiwa. Menali. Tolong. Aku bisa menyelamatkanmu. Tapi, kau harus memberitahuku siapa dalangnya. Aku akan memberitahumu. Itu adalah ahli Feng Shui, yang dikenal sebagai ahli Feng Shui terkemuka Jiangcheng. Kekuatan sihirnya sangat mendalam. Bencana bunga persik Nona Xiao. Seketika, memang diatur olehnya. Ahli geomansi terkemuka. Tak terduga. Aku tidak mengenal ahli Feng Shui manapun. Aku belum pernah dengar soal itu. Apalagi menyinggungnya. Kenapa dia akan menyakitiku? Dia dari keluarga Wang. Keluarga Wang lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kau punya perintah di masa depan, aku tidak akan ragu. Kebetulan sekali. Adikku Ye Xiaoqing masih terbaring di kamar rumah sakit. Aku akan memberi kompensasi. Aku akan menanggung semua biaya pengobatan. Pindahkan dia ke bangsal VIP. Bayar mobilnya, bayar kamarnya, ganti rugi dengan istri. Beri kompensasi dengan seorang istri. Aku menyelamatkan hidupmu. Apakah begitu sulit mencari adikku? Seorang istri yang baik, apakah sesulit itu? Tidak sulit. Tidak sulit. Aku akan memberi kompensasi. Maaf. Aku telah melibatkanmu. Biaya medis temanmu. Aku akan membayarnya. Kami. Nona Xiao, dalangnya. Sudah kutemukan untukmu. Kau ingin mencari seseorang untuk pernikahan palsu. Aku tidak tertarik. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Jangan pernah bertemu lagi. Cepat kembali. Kakakmu sedang sekarat. Ada apa? Kakakku tidak sehat. Aku harus bergegas kembali.
Aku mungkin tahu keadaan kakakmu sedang berlangsung. Aku akan menyembuhkannya dan membiarkannya kembali berkuasa. Maka kau tidak perlu menikah. Kau bisa menyembuhkan penyakit. Obat dan Giro tidak terpisahkan. Apa yang begitu sulit tentang itu? Aku akan kembali dan menyiapkan beberapa hal dulu, dan akan segera ke sana. Xiao Liang. Xiao Yitian. Xiao Yaro belum kembali. Jika kau bertanya padaku, Xiao Liang. ikat saja dia dan kirim dia ke ranjang Tuan Muda Wang. Itu bahkan akan menghemat biaya pernikahan. Ibu benar. Tuan Mudawan baru saja meneleponku. Dia tidak bisa menunggu. Tapi, bagaimana jika orang tua itu bangun? Dia sudah seperti ini, bisakah dia bangun? Kakak pasti akan sembuh. Aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkannya. Cara terbaik sekarang. Kau menikah dengan Tuan Mudawan. Pertama, untuk membawa hoki bagi orang tua itu. Kedua, untuk proyek grup. Ketika kakak bangun, kau bisa bertanya padanya, apakah dia setuju aku menikahi? Bajingan itu, metode apa yang mungkin kau miliki? Bahkan Dr. Dewa Wu tidak punya solusi. Mungkinkah kau benar-benar bisa memanggil Dewa Lu Agung? Kau benar. Aku seorang abadi. Dari mana datangnya pengemis miskin ini? Berani mengaku sebagai seorang abadi. Yaro, apakah ini solusi yang kau sebutkan? Walau berbohong usahakan meyakinkan. Kakak paling menyayangimu. Dan kau membawa pembohong seperti itu untuk menyakitinya. Lei Chen bukan pembohong. Aku percaya padanya. Aku menyadari. Belanya gelap. Energi racun Gu telah masuk ke tubuhnya. 7 lubang inderanya tersumbat. Master Xiao. Jika tidak segera diobati, dia hanya akan hidup paling lama 5 menit lagi. Diam. Beraninya kau mengutuk ayahku. Seseorang, patahkan anggota tubuhnya dan buang dia keluar dari Jiangcheng. Tunggu. Kau melindunginya begitu banyak. Apel, kalian berdua berselingkuh. Aku memperingatkanmu. Xiao Yaro, menikahi Tuan Mudawan adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Jangan memprovokasi sampah agar Tuan Mudawan tidak senang. Lei Chen bukan sampah, akan kuucapkan lagi. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Wang. Melihat fisionomi lelaki tua itu, dia seharusnya panjang umur. Mungkinkah? Kalian semua mengutak-atik sesuatu. Jangan bicara omong kosong. Seseorang, seret dia keluar dan pukul dia. Jika kau menyentuhnya, aku akan mati. Baiklah, Yaro. Jangan gelisah dulu. Biarkan dia mencoba. Apakah itu cukup? Ya Chen. Aku percaya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Dalam 1 menit, Kigu penyihir akan hilang sepenuhnya. Dia akan bangun. Benarkah? Bagus sekali. Ini bukan menyelamatkan nyawa. Aku pikir kau mencoba membunuh ayahku. Cabut jarum-jarum itu untukku. Jika jarum-jarum ini dicabut, dia pasti akan mati. Jika aku membiarkanmu menusuk ayahku dengan jarum, itu akan menjadi tidak berbakti. Minggir. Bajingan. Kakak. Kakak ada apa denganmu? Ini semua karena penipu yang kau bawa, yang membunuh tuan tua. Kau membunuh ayahku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ayah, aku akan memanggil tabib ilahi Wu. Mencabut jarum berarti kematian pasti. Sekarang kau malah menyalahkanku. Penjaga, kunci Xiao Yaro di kamarnya. Ikat penipu ini, dan ikat dia untukku. Aku akan mengurus ini sampai tuntas. Ayah, tabib ilahi Wu sudah datang. Tabib ilahi Wu. Tabib ilahi Wu, cepat periksa ayahku. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Tuan tua itu sudah tiada. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kau bocah. Kau membunuh ayahku, aku belum selesai denganmu. Ya Chen. Apa kau punya cara? Aku mohon padamu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jika kau tidak membawa penipu ini kembali, tuan tua tidak akan meninggal. Siapa bilang tuan tua sudah mati? Dengan aku di sini, dia pasti bisa diselamatkan. Benarkah? Dasar junior bodoh. Omong kosong. Orang itu sudah meninggal. Jika Anda benar-benar bisa menyelamatkannya, saya akan mengakui Anda sebagai guru saya. Menjadi muridku. Kau belum memenuhi syarat. Anda. Mari kita lihat trik apa yang Anda miliki. Ini adalah dari Gunung Langho. Kembalikan Raungan Naga. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda dari Gunung Langho? Betapa konyolnya. Saya sebenarnya mengira Anda adalah murid sejati Gunung Langho. Kenapa panik?
Itu benar. Kakak kau sudah bangun. Karena Tuan Tua sudah bangun. Aku akan pergi sekarang. Teman muda, mohon tetap tinggal. Terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Cucu perempuan saya Xiaoro. Dia belum punya pacar. Saya bertanya-tanya, apakah Anda? Ayah, menyembuhkan adalah menyembuhkan. Tolong jangan. Diam. Teman muda, cucu perempuan saya Xiaoro dia. Tuan Tua, aku menyelamatkanmu. Karena ada ikatan karma di antara kita. Sebuah hubungan takdir. Sekarang ikatan karma sudah terselesaikan. Aku akan pergi. Ya Chen, terima kasih sudah menyelamatkan kakakku. Kakakmu sudah bangun. Dan paman keduamu. Dia tidak bisa lagi memaksamu menikah. Aku memberitahumu. Bisakah kau berhenti menggangguku? Bagaimana kau bisa seperti ini? Meskipun bukan tentang perjodohan paksa, fakta bahwa kau menyentuhku tetap ada. Apa kau masih mencoba menyangkalnya? Aku bilang Nona Xiao. Apakah kau lupa? Malam itu kaulah yang memaksakan diri padaku. Lagi pula, aku masih dianggap pemuda yang murni dan tampan. Belum pernah aku minta kau bertanggung jawab. Obat untuk penyakit. Resep ini, nilainya adalah setidaknya 10 juta. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Kita impas sekarang. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku punya tunangan. Ya Chen, masih mencoba menakutiku dengan tunanganmu. Ini belum selesai. Vincent. Ling Huaying bibi termuda Yin Chen. Bibi minumlah teh. Baiklah, baiklah. The film was Jika aku minum translated tehmu, and kau narrated adalah by keluargaku. M-Media. Ya Chen, kau kembali. Mengapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang kita tidak akan pernah bertemu lagi? Kamu, Apa maksudmu kau? Dengan siapa kau bersikap galak? Berlututlah. Bibi. Baiklah, baiklah. Hanya kau yang menyayangi bocah ini. Cepat bangun. Xiao Chan. Aku tahu semua tentang apa yang terjadi. Xiaoro dan kau memiliki takdir pernikahan. Apa yang masih kau ragukan? Lagi pula, dia gadis yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak pantas untukmu? Bibi. Meskipun dia dan aku memiliki, tapi aku punya tunangan. Apa kamu lupa apa yang dikatakan guruku? Ya Chen, kau tidak perlu khawatir. Aku bukan orang yang tidak tahu malu. Apa yang terjadi semalam? Aku melakukannya dengan sukarela. Kalau begitu aku permisi dulu, tunggu sebentar. Mengapa sulit? Tidak sulit sama sekali. Masalah ini, aku yang memutuskan. Bibi, kau yang terbaik. Masih mencoba menakutiku dengan tunanganmu. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar memiliki kontrak pernikahan. Kalau kau tak percaya, aku tunjukkan sekarang. Tan Rusu. Halo Rusui, ada apa? Xiaoro, cepat datang ke perusahaan untuk rapat. Rapat tingkat 3S. Rapat tingkat 3S. Itu adalah rapat tingkat tertinggi kelompok. Apa terjadi sesuatu pada grup Tang? Bibi, aku ada urusan mendesak jadi aku pergi dulu. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Baiklah, hati-hati di jalan. Ya. Di mana dia? Dia pergi karena ada urusan mendesak. Duduklah. Gadis ini sangat bijaksana. Mengapa kau tidak menyukainya? Bahkan setelah semua yang terjadi dan tidak bertanggung jawab padanya. Bibi. Aku akan turun gunung. Itu karena guruku meramalkan. Aku terikat pada hal duniawi yang belum selesai. Dan The film mengatur was agar aku translated menyelesaikan sebuah and pernikahan. narrated by Saat ini, M-Media. aku hanya ingin membalaskan dendam seluruh klan Ye. Menilai dari fisiognomi kau dan dia, kalian berdua ditakdirkan untuk menikah. Kau tidak bisa menghindarinya. Mungkin akan ada kejutan di masa depan. Adapun tunangannya, Pertunangan. Waktunya telah tiba. Sudah waktunya. Grup Tang. bisakah formula ini berguna? Xiao Yarou, Wuji.
Kau berbicara pada kantong makanan cepat saji. Apa yang kau gumamkan? Jangan bilang kau jatuh cinta pada kurir pengantar. Siapa yang kusuka bukan urusanmu. Kembalikan padaku formula pemanjang umur. Xiao Yarou, kau bodoh karena cinta. Jatuh cinta pada kurir pengantar itu satu hal, tapi bagaimana bisa kamu percaya itu? Orang baik mana yang menulis formula di kantong makanan cepat saji? Itu lucu sekali. Akan kuucapkan lagi, kembalikan padaku. Kau ingin itu kembali, kalau begitu ambil. Kau. Tang Rusu. Kalian semua sudah dengarkan, produk baru pesaing kita sudah ada di pasaran. Mereka telah mengembangkan cairan oral yang diklaim dapat mempercantik dan menutrisi kulit. Dan telah merebut pangsa pasar kita. Departemen Litbang Anda, apakah ada perkembangan baru? Presiden Tang, Master Li. Departemen R&D kami sudah menyebarkan pemberitahuan luas mencari resep di mana-mana. Namun, obat tradisional kebanyakan diwariskan turun-temurun, dan aku khawatir. Saya tidak ingin mendengar penjelasan. Saya hanya melihat hasil. Kita harus menghadapi tantangan ini dan menemukan resep tandingan milik pesaing kita. Ya, Presiden Tang. Xiaoro, Anda adalah konsultan perusahaan. Apakah Anda punya ide? Presiden Tang, Xiao Yarou, aku punya formula pemanjang umur untukmu. Aku tidak. Formula pemanjang umur. Guru Liu, tolong lihatlah. Luar biasa. Siapa yang merumuskan resep ini? Presiden Tang dengan formula ini. Aku jamin aku akan memimpin grup Tang untuk mendominasi seluruh industri farmasi. Ye Chen benar-benar tidak membohongiku. Sayang sekali. Formula ini rusak. Bahan terakhir tidak terbaca. Siapa yang merusak resep ini? Aku. Presiden Tang, aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh sangat disayangkan. Kau melakukan kejahatan. Formula ini rusak. Tahukah kau seberapa besar kerugiannya? Aku. Diam. Sekarang juga kemasi barangmu dan pergi. Kamu tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Xiaoro, siapa yang memberimu formula itu? Cepat bawa saya untuk menemuinya. Baiklah. hentikan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui tunanganku Tang Rusu. Apa katamu? Kau tunangan presiden grup kami. Udi, jangan berkaca pada air kencingmu sendiri. Tanya. Apakah aku atau bukan? Kamu akan tahu jika kamu memanggilnya turun. Nah, kau tidak mengerti bahasa manusia ya. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan bertindak. Xiao Yaro. Dia adalah konsultan presiden untuk klub Tan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Xiao Yaro. Dia juga bisa membantuku membuktikannya. Dasar kau bocah. Otakmu tidak beres. Tapi keberanian nafsumu tidak kecil. Para wanita cantik di perusahaan. Kau sudah menggoda mereka semua. Tidak percaya. Kalau begitu kamu tanyakan sendiri padanya. Kau pura-pura jadi apa bocah? Cepat enyah dari hadapanku. Kamu berani melempar ponselku. Apel. Tidak terima. Aku tidak hanya main-main. Aku bahkan akan menginjaknya. Ini adalah grup Tan. Tidak mematahkan kaki anjingmu. Itu sudah termasuk sopan. Aku akan memberimu kesempatan. Ambilkan ponsel itu untukku. Seharusnya aku yang memberimu kesempatan. Tapi kau tidak berguna. Pukuli dia. Ya Chen, kau baik-baik saja. Apa aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Presiden Tang, ini Ya Chen yang memberiku resep. Ya Chen, ini adalah presiden grup Tang kita, Tang Rusu. Aku datang hari ini khusus untuk mencari Tang Rusu. Kupikir kau datang mencariku. Kenapa kau mencari Presiden Tang? Ini antara dia dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bajingan. Siapa yang mau repot-repot denganmu? Senang bertemu dengan Anda, Tuan Yi. Apa yang terjadi hari ini? Saya pasti akan memberikan Anda penjelasan. Anda tidak perlu datang lagi di masa depan. Presiden Tang, saya salah. Saya gagal mengenali orang hebat. Beri saya kesempatan lagi, Presiden Tang. Cepat pergi. Tuan Yi, saya sudah melihat resep itu.
Sangat film was bagus. Anda translated menyuruh si and Auro untuk narrated menyajikannya. by Anda ingin M-Media. bergabung dengan grup Tang saya kan? Anak ini sepertinya akan menjadi seorang eksekutif senior di grup kita. Dipercaya oleh Presiden Tan, bocah ini akan menjadi terkenal. Andai saja aku punya, resep warisan keluarga itu akan sangat bagus. Tuan Yi, selama Anda bergabung, saya akan atur agar Anda jadi wakil presiden perusahaan. Ditambah 5% saham perusahaan. Dan hadiah terima kasih 10 juta. Nona Tang, kamu salah paham. Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan grup. Kamu dan aku memiliki pertunangan. Pertunangan. Ya Chen, kau benar-benar punya pertunangan dengan Presiden Tang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pria ini pantas untuk Presiden Tang? Mungkinkah Presiden Tan, alasan dia tidak punya pacar selama bertahun-tahun adalah karena dia? Tidak heran, dia selalu menolakku. Jadi benar dia punya tunangan. Dan itu Tang Ruosu. Anda adalah orang yang ayah bicarakan. Itu benar. Guruku berkata. Dulu ayahmu memang. Zaman apa ini? Masih memainkan permainan ini? Aku pikir kau mencoba memanfaatkan kontrak pernikahan ini, lalu ambil untung dari Presiden Tang ya. Presiden Tang sudah setuju memberimu 10 juta, serakah, dan tidak pernah puas. Berhati-hatilah atau akibatnya berat. Memang kami terikat oleh kontrak pernikahan, tetapi pada saat itu, saya terlalu muda untuk membuat keputusan sendiri. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa karena kontrak pernikahan dari para tetua saya. Begitu saja menikahi orang asing. Presiden Tang benar. Cepat robek kontrak pernikahan omong kosong itu. Ya Chen, Presiden Tang adalah orang yang sangat berpendirian. Sepertinya kontrak ini bakal sulit dijalankan. Kenapa nggak ambil untung sedikit? Lalu akhiri saja. Jika kau membuat Presiden Tang marah, konsekuensinya akan parah. Nona Tang, kamu salah paham. Aku kesini buat batalin pertunangan ini. Batalkan pertunangan. Aku tidak salah dengarkan. Ada yang serius mau akhiri pertunangan. Putri sulung keluarga Tang di Jiangcheng. Dia datang pasti buat batalkan pertunangan karena aku hampir berpikir aku telah kehilangan pesonaku. Tepat sekali. Rusun mungkin akan tidak senang tentang ini. Kontrak pernikahan itu dibuat di masa kecil kita. Ditetapkan oleh guruku dan ayahmu. Ayahmu mencari kekayaan dan kemakmuran dengan meminjam keberuntungan Ki. Sebagai balasannya kau simpan rahasia langit buatku. Sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya. Oleh karena itu, jadi Anda datang untuk membatalkan pertunangan saya hari ini. Setiap hal punya sebab dan akibat sendiri. Dulu, aku menerima bantuan dari keluarga Tang. Oleh karena itu, aku bisa urus satu masalah keluarga Tang. Tidak perlu. Keluarga Tang kami tidak membutuhkan bantuan Anda dimanapun, karena Anda tidak bersedia bergabung dengan grup Tang. Maka silakan pergi. Ya Chen, resepku dirobek oleh seorang kolega, dan salah satu ramuannya adalah 5 kian rumput siswan. Nona Tang, apakah kamu yakin keluarga Tang tidak membutuhkan bantuanku? tidak Tuani. Saya The film tidak was akan mengantar Anda translated keluar. and Mengingat narrated guruku by dan ayahmu M-Media. adalah kenalan lama. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Jika ayahmu yang terhormat membutuhkan perawatan medis, kamu bisa datang kepadaku. Selamat tinggal. Yi Chen, apa yang Anda katakan? Istana orang tua di Dahai terkena kejahatan gelap. Seorang tetua di keluargamu sakit kritis. Alis kiri berantakan. Pasti kepala keluarga Tang kurasa. Anda mengetahuinya. Jika aku tidak menerima bantuan dari keluarga Tang, aku tidak akan bertindak secara gratis. Tuan Yi, ayah saya memang sakit parah. Meskipun kami telah mencari, tabib-tabib ulung dia masih bertahan. Saya berharap Tuan Yi mau membantu. Keluarga Tang kami akan sangat berterima kasih. Presiden Tang, kemampuan apa yang mungkin dimiliki pria ini? Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Berani berbicara buruk tentang Tuan Yi lagi, maka keluar. Presiden Tang, keterampilan medis Ye Chen sangat bagus. Kakakku disembuhkan olehnya. Ayo pergi. Silakan lewat sini. Setelah membalas kebaikan keluarga Tang, sudah waktunya aku membalas. Tang Senghua. Kau bilang kau menemukan dokter ajaib. Nyonya Tang istri Tang Senghua. Apakah ayahmu selamat? Jika ayahmu meninggal, aku juga tidak ingin hidup. Mama, Tang Min putra Tang Senghua. dokter ajaib macam apa yang bisa ditemukan Rusu? Bahkan dokter ajaib terkemuka Jiangcheng, tabib ilahi Hua gagal menyembuhkan penyakit ini. Ayah aku khawatir bahkan dewa tak mampu menolongnya kini. Mama, mari kita terima kenyataan saja dan berduka dengan bermartabat. Ya Nyonya Tang, Tuan Tang sangat dihormati. Jika ada cara apapun, dia pasti akan membantu dengan segenap daya. Tapi sekarang penyakitnya sudah menembus tulang. Nyonya, mohon tabahkan hati. Dan bersiaplah untuk pemakaman. Mama,
Mama. Tabib ilahi Hua, Anda benar-benar dokter ajaib terkemuka Jiangchen. Hanya beberapa gerakan, dan ibuku terbangun. Yang barusan itu adalah teknik medis Anda yang terkenal. Penyeberangan titik akupuntur jarum emas bukan? Penyeberangan titik akupuntur jarum emas orang tua ini, meskipun efeknya menakjubkan, tapi itu tidak bisa menyelamatkan Tuan Tang. Saya malu. Apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Aku bisa menyembuhkan. Benarkah? Jika kau bisa menyembuhkan Zhenhua, aku akan membayar berapapun. Tuan Yi, jika benar Anda mampu menyembuhkan ayah saya bersedia memberi Anda biaya konsultasi 30 juta. 30 juta. Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar murah hati. Seorang dukun gadungan entah dari mana. Kau akan menguras kas keluarga. Anak muda, apakah kamu tahu bahwa praktik kedokteran membutuhkan izin medis? Semua dokter terdaftar di Jiangchen. Orang tua ini memiliki kesan tentang mereka. Bagaimana bisa saya belum pernah melihatmu? Tepat sekali. Ayahku adalah kepala keluarga Tang. The film was Bukan sembarang translated orang. and Bisa mendekat. narrated by M. Kau bilang Media. kau seorang dokter. Lalu mana izin praktik medismu? Tunjukkan. Aku Ye Chen, tidak membutuhkan hal seperti itu. Rusul kau dengar itu? Dia bilang, dia bahkan tidak butuh bukti. Aku bisa membuktikannya. Urusan keluarga Tang, bukan urusanmu untuk ikut campur. Rusul. Bahkan penipu kecil ini sudah menipumu. Lalu mengapa kami harus percaya grup Tang padamu? Bagaimana kami bisa tenang? Lei Chen bukan penipu. Nona Tang. Aku datang kali ini untuk membalas kebaikan keluarga Tang. 30 juta tidak diperlukan. Kau takutkan. Meskipun kau tidak menginginkan uang, jika perawatanmu mencelakai ayahku, kau tak sanggup memikul beban itu. Enyah dari hadapanku. Tang Ming. Tuan Yi dibawa kembali oleh saya. Tunjukkan rasa hormat. Tuan Yi, saya masih meminta Anda untuk tidak merendahkan diri ke level mereka. Tolong selamatkan ayah saya. Apakah kamu mengobati tuan tua itu? Berikan jawaban yang jelas. Waktuku sangat berharga. Bibi, keterampilan medis Ye Chen sangat bagus. Kakakku disembuhkan olehnya. Tabib ilahi Hua mendiagnosis bahwa tuan tua sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang bisa menyelamatkannya. Apa yang membuat dia pantas jadi penyembuh? Apakah dia bahkan pantas disebut tabib ilahi? Apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Aku Ye Chen bisa menyembuhkan. Nyata, kamu akan mengobatinya atau tidak? Disingkat tanpa mengubah arti. 3, Mama, jangan dengarkan omong kosong penipu ini. 2, Mama, ayah sudah tidak bisa diselamatkan. Lupakan saja ide itu. Ibu, 1. obati dia. Kami akan mengobatinya. Nyonya Tang. Nona Tang. Karena kamu ingin mengobatinya. Beberapa hal harus dikatakan di awal. Saat aku mengobatinya kalian semua, tidak boleh mengambil bahkan setengah langkah ke dalam ruangan ini. Jika tidak kalian akan menanggung akibatnya. Untungnya, aku mewarisi ilmu pengobatan rahasia dari Gunung Longhu. Di bawah langit ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Bisa dibilang kau beruntung. Ki jahat hitam melilit tubuh, menembus otot dan tulang. Namun kau masih bisa bertahan hidup. Hidupmu tidak ditakdirkan untuk The berakhir. film was translated and narrated by M. Media. Mama, aku rasa kau juga sudah pikun. Kau percaya omong kosong apapun. Ayah hanya punya satu napas lagi. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Melihat seluruh dunia, tidak ada yang bisa dalam situasi ini diselamatkan. Biarkan Tuan Tang pergi dengan tenang. Dan hindarkan dia dari siksaan lebih lanjut. Ini menyangkut hidup dan mati ayah saya. Selama ada secerca harapan, saya harus mencoba. Ye Chen pasti bisa melakukannya. Aku pasti akan menelepon polisi nanti. Dan menyuruhnya ditangkap. Praktik kedokteran ilegal dan penipuan. Aku akan memastikan dia seumur hidup tak keluar. Tuan Yi, bagaimana keadaan ayah saya? Jangan khawatir. Tuan tua akan segera bangun. Benarkah? Dia akan segera bangun. Tuan Yi, Anda benar-benar seorang dokter dewa. Kata sandi untuk kartu bank ini adalah 6 angka 1. Ada 10 juta di dalamnya. Tuan Yi, mohon pastikan untuk menerimanya. Tabib ilahi tampan apel. Ayahku belum bangun. Dan dia sudah ingin menipu kami demi uang. Dukun gadungan semacam ini, bukankah dia hanya mengincar Tuan? Junior Tam, dia tidak bisa disebut dokter dewa. Trik orang ini. Aku takut hanya pura-pura kelelahan. Dan berkeringat deras. Untuk mendapatkan simpati. Rusul, kau sama sekali tidak boleh memberinya uang ini. Kau sudah keterlaluan. Ye Chen adalah penyelamat ayahmu.
Penyelamat apel. Hanya kalian para wanita cantik. Percaya padanya. Kau menginginkannya. Jika kau menginginkannya, katakan saja padaku. Jika kau tidak memberitahuku, bagaimana aku tahu kau menginginkannya? Jika kau memohon padaku, aku tetap tidak akan memberikannya padamu. Pertama, aku datang ke keluarga Tang untuk membalas karma dari seorang tetua bertahun-tahun yang lalu. Kedua, uang ini dijanjikan kepadaku oleh Tang Rosu. Awalnya aku tidak peduli, ketiga aku Ye Cheng tidak bisa dipermalukan. Beraninya kau melukaiku. Hari ini kau pasti mati. Kebaikan keluarga Tang telah terbalas. Mulai sekarang kita tidak memiliki ikatan lagi. Aku pamit. Beraninya kau melukaiku. Seseorang lumpuhkan dia. Hentikan. Aku yang membuat keputusan. Aku ingin nyawanya. Semuanya berhenti. Zhenhua, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Ayah. Kau benar-benar sudah bangun. Tuan Tang, Keluar. Keluarga Tang kita tidak punya anak durhaka sepertimu. Kalian semua keluar. Pergi. Terima kasih tabib dewa telah menyelamatkanku. Meski tadi aku terbaring tak bisa bergerak, aku bisa merasakan bahwa tabib dewa mengerahkan upaya besar untuk melakukan seni medis yang The mendalam. film was translated Jika bukan and narrated karena campur by tangan M. tabib Media. dewa, tulang-tulang tuaku ini sekarang pasti sudah bertemu Raja Neraka. Tuan tua, apakah Anda masih ingat Leng Hua yang bocah tua muda di sisinya? Kau adalah pemuda Taois yang dulu dengan keluarga Tangku menandatangani kontrak pernikahan. Jadi kau sebenarnya adalah murid Immortal Bai. Itu salahku karena tidak mengenali keagunganmu. Aku gagal mengenalimu. Oh ya, tabib ilahi ini putriku yang rendah hati. Dialah yang menandatangani kontrak pernikahan denganmu dulu. Karena kau sudah tiba. Pernikahanmu. Tuan tua, hari ini adalah hari yang baik. Di hadapan Anda, mari kita batalkan kontrak pernikahan ini. Tabib ilahi. Mengapa begitu? Apakah putriku yang rendah hati tidak layak untukmu? Patriark Tang. Ketika kontrak pernikahan dibuat saat itu, guruku mencari kemakmuran untuk keluarga Tang Anda dan meminjam keberuntungan keluarga Tang untuk menyembunyikan rahasia langit bagiku, menyelamatkan hidupku. Sekarang Nona Tang dan aku, keduanya telah tumbuh dewasa. Mengenai kontrak pernikahan, kita seharusnya tetap membuat keputusan sendiri untuk mencegah kebencian dalam hubungan. Aku tidak meremehkan Nona Tang maksudku. Karena kau sudah mengatakannya begitu, maka aku, hanya saja keluarga Tang kita, memiliki berkah yang dangkal. Tuan tua, energi jahat telah dihilangkan. Dan berkah Anda tetap ada. Selama Anda terus berdonasi dan berbuat baik. Berkah ini bisa bertahan 100 tahun. Aku mengerti. Di masa depan aku akan lebih banyak berbuat baik. Mohon tenang saja. Baiklah. Karena sudah sampai seperti ini, maka aku akan pamit. Ayo pergi. Rusu, apakah kau tahu berapa banyak keberuntungan yang telah kau lewatkan? Keberuntungan apa? Mungkinkah menikahi seorang orang asing yang tidak jelas identitasnya adalah keberuntungan? Ini juga salahku karena tidak memberitahumu. Ling Huaing dulu. Dia berasal dari Gunung Laogu. Sosok seperti dewa. Ilmu Taoisnya sangat mendalam. Ye Chen sebagai muridnya pasti juga luar biasa. Ayah, apakah ayah benar-benar berpikir putri ayah tidak bisa menikah? Lagi pula, zaman apa sekarang ini? Masih membicarakan dewa dan hantu. Begitu misterius. Ketika dia mengobati penyakitku yang mendalam seperti samudera. Perasaan yang tak terukur. Kau benar-benar tidak tahu. Singkatnya, keluarga Tang kita akan mencoba segala cara yang mungkin untuk berteman dengannya. Mengerti ayah? Baiklah. Urusanku sudah selesai. Pergilah lakukan apa yang harus kau lakukan. Cepat kembali. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Kalau tidak, Kau dan Rosu membatalkan pertunangan. Bukankah itu karena aku? aku bilang Nona Xiao.
Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Pertunanganku dengannya diatur oleh guruku ketika aku masih muda. Itu dimulai dengan takdir. Sekarang karmanya sudah selesai. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu kita. Nona Xiao, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Masalah antara pria dan wanita. Aku tidak mempertimbangkan untuk saat ini. Apakah kau mengerti? Jika kau membutuhkannya, aku bisa memberimu resep lain. Apa kau benar-benar berpikir, aku hanya di sini untuk resep itu? Aku, Kau bajingan. Bibi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku menemukan beberapa ramuan obat yang bagus. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya berjalan lancar? Semua sudah aku jelaskan ke keluarga Tang. Aku menyelamatkan nyawa kepala keluarga Tang yang membalas keluarga Tang atas kebaikan mereka saat itu. Namun, aku melihat jodohmu memang tidak putus. Suara apa itu? Ada seseorang di sini. The Bibi, film was translated Apakah Ye Chen and sudah kembali? narrated by Aku akan selesai Emilia. sebentar lagi. Bagaimana bisa dia? Aku bilang jodoh mereka tidak putus. Kamu jelas tidak menyukainya kan? Pertunangan juga sudah dibatalkan. Tapi kenapa? Kamu tidak bahagia? Untung kau kuat. Kalau tidak hari ini, kita pasti sudah dalam bahaya. Kalau aku tidak membunuh ayah dan anak Chen hari ini, suatu hari, ketika aku meninggalkan Jiangsu, keluarga Chen pasti akan membalas Xiao Yaro. Aku takut. Bahkan keluarga Tan tidak akan luput, atau untuk membalas musnahnya keluarga Ye. Atau agar Xiao Yaro tak terjerat masalah nanti. Keluarga Chen, aku harus hancurkan. Ya Chen, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa di perjamuan hari ini, aku tidak makan banyak. Dan sekarang aku sedikit lapar. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan. Terima kasih atas bantuanmu menyelesaikan masalah besar. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa mengambil sesuatu untuk dimakan sendiri. Biarkan aku mengantarmu. Aku tahu sebuah restoran di sana yang punya makanan terbaik. Xiao Yaro, pembayaran akhir perusahaanmu bisa diselesaikan sekarang. Kemarilah sebentar. Kau pergi sibuk dulu. Aku benar-benar bisa makan sedikit saja. Baiklah, kalau begitu besok, aku akan mentraktirmu makan besar. Tidak. Besok, aku punya urusan yang sangat penting untuk diurus. Tidak ada waktu. Urusan mendesak apa yang mungkin kau miliki? Aku pergi sekarang. Besok, aku akan datang mencarimu. Keluarga Chen, bersiaplah untuk kehancuranmu. Ayah, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu? Kau mondar-mandir sejak kau masuk, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kepalaku pusing. Ini semua salahmu dasar bodoh. Kamulah yang bikin Tuan Jin kekuatan tempur keluarga Chen terluka parah. Tanpa Tuan Jin, bagaimana keluarga Chen kita bisa bertahan di Jiangcheng? Apakah kau pikir keluarga-keluarga lain semuanya takut padamu? Ayah, bahkan kau memukulku. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kita telah kehilangan keluarga Jin. Bukankah kita masih punya keluarga Wang? Jika yang terburuk terjadi, kita bisa mengundang kakak kemari. Tidak. Orang tua itu sedang berkultivasi di gunung. Dia sudah lama mengatakan untuk tidak mengganggunya. Namun, keluarga Wang adalah pilihan. Dengan keluarga Wang mendukung kita, aku ragu dia akan berani melakukan apapun dibanding keluarga Wang keluarga Jin. Jauh lebih rendah. Aku dengar, master keluarga Wang jumlahnya tak terhitung. Kekuatan mereka tak terduga. Itu benar sekali. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dulu keluarga Ye. Keluarga Ye tidak pernah dengar tentang mereka. Ayah, yuk kita cari keluarga Wang sekarang. Dan meminta mereka mengirim orang untuk menghadapi keluarga Ye. Hari ini dia membuat kita benar-benar terhina. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku ingin dia membalasnya 10. Tidak, 100 kali lipat. Baiklah, besok aku beri hadiah yang murah hati. Lanjut ke keluarga Wang mengundang seseorang. Aku ingin bocah ini mati. Aku harus secara pribadi menghadapinya. Bajingan itu. Benarkah dia pikir aku tak mampu melawannya? Dan Xiao Yaro itu. Aku akan secara pribadi menangkapnya dan mengirimnya ke kamarmu. Kau masih punya akal sehat.
berani menyentuh orang-orangku. Bayar dengan nyawamu. Siapa? Bukankah kau baru saja membicarakan bagaimana cara membunuhku? Apa? Kau sudah melupakanku secepat ini? The film was translated and narrated Itu by kau. M-Media. Bagaimana kau bisa masuk? Seperti yang kau lihat. Aku masuk. Aku memperingatkanmu. Ini rumahku. Jangan membuat masalah. Kamu tak boleh bertindak sesuka hati di sini. Benang emas ini cukup bagus. Ini barang yang bagus. Menggunakannya untuk mengambil nyawamu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hari ini di depan begitu banyak orang, kami berlutut dan meminta maaf kepadamu. Bukankah kau setuju untuk membiarkan kami pergi? Benar. Kau sudah berjanji tidak akan membunuh kami. Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Lagi pula, kami sudah menderita hukuman tang rusuh. Lihat. Wajahku bengkak semua. Kapan aku bilang? Aku akan melepaskanmu. Kami tidak melakukan sesuatu yang seburuk itu. Ini tidak seserius itu kan. Akhiri permusuhan daripada memperdalamnya. Bagaimana kalau kita berteman? Mulai sekarang apapun yang Anda katakan, keluarga Chen kami akan mengikuti. Tapi kau baru saja membicarakan gimana cara balas dendam untuk aku dan Xiao Yaro. Aku mendengar semuanya dengan jelas barusan. Perlukah aku mengulanginya untukmu? Kami hanya berbicara omong kosong. Tolong, ampuni saya. Itu semua ide ayah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu, anak durhaka. Baiklah, karena memohon padamu tidak akan berhasil. Kalau begitu saya tidak takut untuk memberitahu. Kami memang berencana mencari bantuan dari keluarga Wang. Keluarga Wang. Itu bukan hanya satu orang yang bisa digoyahkan. Tianxin. Jangan panik. Di belakang keluarga Chen kita, bukankah masih ada keluarga Wang? Tepat sekali. Kekuatan keluarga Wang. Kuhancurkan kau bagai serangga kecil. Saya ragu kamu berani melakukan apapun kepada kami. Apakah kau berbicara tentang keluarga Wang Jiangchen? Benar sekali takut sekarang kan? Keluarga Chen kami. Alasan kami mencapai apa yang kami miliki hari ini sepenuhnya karena dukungan keluarga Wang. Keluarga Chen kami masih memegang statusnya saat ini. Metode keluarga Wang melebihi imajinasi orang biasa sepertimu. Sekali lambaian tangan mereka kau hancur. Tepat sekali. Keluarga Wang Jawara bangsawan di Jiangchen. Mereka punya banyak ahli bela diri kuno tak terhitung. Setiap orang lebih kuat dari Master Jin. Kamu bisa mengalahkan satu Master Jin. Tapi bisakah kamu mengalahkan 100? Ada apa? Kehilangan nyali. Bukankah kamu sangat tangguh barusan? Sekarang, bawa saya ke rumah sakit. Layani saya baik-baik di dekat tempat tidur. Aku masih bisa bicara baik soalmu pada keluarga Wang. Mengucapkan beberapa kata baik. Kamu akan berterima kasih kepada kami nanti. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku Ye Chen tidak pernah diancam. Jadi apa? Apakah kamu berani menyentuh kami sekarang? Apakah kamu berani membunuh kami? Tentu saja aku berani. Kalau tidak apa alasan aku di sini hari ini, kenapa aku akan muncul di sini? Bisakah kamu memberitahu saya bahwa kita tidak memiliki dendam yang mendalam? Apakah hanya karena hari itu di perjamuan anak saya melakukan sesuatu pada Xiao Yaro? Hal kecil itu. Chen Jin, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Film was translated Siapa and aku? narrated by M-Media. Apakah kau masih ingat pertemuan tingkat tinggi Jiangchen 5 tahun lalu? Itu karena aku menolak untuk berkolusi denganmu. Apakah kau masih ingat? Anda adalah Ye Chen, anggota keluarga Ye yang menghilang. Ini tidak mungkin. Keluarga Ye ku tak hancur oleh langit. Aku Ye Chen tidak mati. Dan aku telah menjadi seorang kultivator. Bagaimana itu mungkin? Yang disebut latar belakang keluargamu. Yang disebut kekuatanmu. Tidak ada harganya di mataku. Apapun yang ingin aku Ye Chen lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yaro. Hai Nona Xiao. Ada apa sekarang? Hai Ye Chen, aku di kantor grup Wang. Cepat datang selamatkan aku. Grup Wang. Presiden Wang, hari ini sekretarismu menelponku, mengatakan kita perlu membahas pembayaran grup Wang. Tidak usah buru-buru. Mari kita minum teh dulu dan bicara pelan-pelan.
Barusan di telepon kau bilang ini mendesak, membuatku bergegas datang semalaman. Kenapa kau tiba-tiba tidak terburu-buru sekarang? Tahyang anak. Namun Presiden Wang, mari kita bicara terus terang. Menurut kontrak, Grup Wang seharusnya seminggu yang lalu mentransfer pembayaran terakhir sebesar 50 juta kepada saya. Tapi, mengapa hingga kini belum ada aksi? Aku tahu, Grup Tang sangat membutuhkan uang ini sekarang, agar operasional perusahaan tetap berjalan. Namun, aku belum bisa melakukan pembayaran kepadamu, karena aku belum menerima apa yang aku inginkan. Produk perusahaan kami sudah dikirimkan tepat waktu. Saya ingin tahu Presiden Wang, apa yang Anda inginkan? Ini sangat sederhana. Aku menginginkanmu menjadi wanitaku. Itu tidak mungkin. Wang Aoqiu jangan keterlaluan. Begitukah, lihatlah baik-baik. Ini adalah wilayah keluarga Wang. Apa yang ingin aku lakukan tidak terserah padamu. Hai Chen, saya di kantor Grup Wang. Cepat datang dan selamatkan saya. The film was Apa yang sedang kamu translated lakukan? and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tidur denganmu. Saya memperingatkanmu, jika berani kau lakukan sesuatu padaku, keluarga Xiao pasti akan bertindak. Keluarga Xiao. Konyol. Aku adalah tuan muda keluarga Wang. Jika aku berani menggerakkan satu jari saja, aku bisa membuat keluarga Xiao Mui di Jiangcheng menghilang. Namun, jika kamu melayaniku dengan baik, biarkan aku merasakan dengan benar. Rasa dari Jiangcheng kecantikan nomor 1, keluarga Xiao dan keluarga Ten, akan berada dalam jangkauan. Wang Aoqiu kau bajingan. Saya sudah menelpon suami saya. Dia akan segera tiba. Aku ingin melihat siapa berani masuk urusan keluarga Wang. Suami saya sangat berkuasa. Jika kau berani melakukan hal padaku, dia pasti akan menghajarmu sampai babak belur. Lucu, aku ingin lihat siapa berani atur aku Wang Aoqiu. Lepaskan saya. Jangan khawatir cantikku. Aku akan sangat lembut padamu. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Dasar bodoh buta. Kau bahkan tidak melihat ini di mana. Jika kau ingin hidup, segera keluar. Kamu berani memukul orang-orangku. Kamu mencari mati. Belum pasti siapa yang akan mati. Hari ini aku akan membawa Xiao Yaru pergi. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan melenyapkan mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika aku hanya menyebarkan pesan bahwa aku menginginkanmu mati, aku tak perlu menggerakkan jari pun. Kamu tidak akan melihat matahari besok. Orang terakhir yang berbicara kepadaku seperti itu sudah mati. Minggir dari jalanku. Kalau tidak kau yang berikutnya. Kamu masih berani berlagak di depanku. Cepat suruh seseorang mencincangnya sampai mati. Halo. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Sekarang dia terserah padamu. Saya ingin melumpuhkannya, agar dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Xiao Yaru, jangan bertindak sembrono. Kamu masih punya keluarga Xiao di belakangmu. Aku tidak bisa menyentuhmu, tapi aku tetap bisa hancurkan keluarga Xiao. Pada titik ini, kamu masih mengancam saya. Bagaimanapun kamu adalah seorang wanita. Kamu membantu kesaliman, hati yang kejam. Sekali lagi, dan saya tidak akan pernah memaafkanmu. Yachin, biarkan kami pergi. Kau tidak menyangka itu kan? Sebelum ini, aku sudah mengirimkan pesan. Apakah kau masih berani sombong sekarang? Paman Shang, bunuh dia. Ya tuan muda. Anda melukai tuan muda saya, mencoba pergi. Tinggalkan nyawamu di sini. Aku awalnya bermaksud mengampuni nyawamu. Sekarang tidak perlu lagi. Chen, tunggu sebentar. Saya baru ingat, Wang Aoqiu berjanji akan memberikan pembayaran kepada Grup Tang belum dilakukan. Jika Grup Tang tidak mendapatkan pembayaran ini, rantai modelnya akan putus.
pembayaran proyek itu. Anggap saja itu uang penyelamat nyawamu. Kau bisa berpegangan pada hidup lagi. Apakah kau senang atau tidak? Senang. Jika kau senang maka cepat lakukan. Cek. Tidak masalah. Biarkan kami pergi. Bawakan ponselku. Aku akan minta ayah mengirim orang untuk membunuh pasangan bajingan ini. Ayah, Xiao Yaro dan pacarnya melumpuhkanku. Apel, siapa yang berani menyentuhmu dan melumpuhkanmu? Saya akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namanya Yi Chen. Bagus. Saya akan segera mengirim orang untuk mengambil nyawanya. Baru saja kau bantu aku atasi masalah besar lainnya. Terima kasih ya, Chen. Jangan berterima kasih padaku. Masalahmu adalah masalahku juga. Sekarang semua masalah sudah terselesaikan. Jadi berhentilah menggangguku. Ya, Chen, kamu benar-benar menyebalkan. Sudahlah, mari kita pergi. Kamu tadi terburu, buru datang begitu cepat. Kamu pasti belum makan apa-apa. Saya akan mentraktirmu. Masakan pribadi terbaik Jiang Cheng. Nona Xiao, aku sudah menolakmu. Kenapa kau begitu baik padaku? Mungkinkah kau terpikat padaku? Iya, saya terpikat padamu. Bagaimana? Nona Xiao, aku hanya penjual makanan cepat saji. Dengan statusmu sebagai wanita muda terkemuka, jangan buang-buang usahamu padaku. Makan atau tidak, saya tidak peduli. Saya bahkan tidak akan mengundangmu lagi. Tidak, aku akan pergi. Aku hanya bercanda denganmu. Kau tidak menganggapnya serius kan? Katakan padaku di mana kita harus makan. Kamu selalu mengatakan satu hal dan maksud yang lain. Sifat manusia lebih keras diubah daripada sungai dan gunung. Kepribadianku selalu seperti ini. Sedangkan kau, masyarakat elit yang kau temui, sama sekali berbeda dari kami. Kamu lagi. Ya, Chen, hati-hati. Yaro, Aku. Ya, Chen. Saya sangat mengantuk. Xiaoro, aku sudah menghentikan pendarahanmu. Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Baiklah. Sedikit. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Bertahanlah. Xiaoro, kumohon kau harus bertahan. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Bibi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Jangan khawatir, Xiaoro akan baik-baik saja. Jangan salahkan dirimu sendiri lagi. Minumlah air dan tenangkan dirimu. Aku baru saja berpikir, jika aku selangkah lebih maju dari Xiao Yaro saat itu, dan menemukan penembak itu, aku jelas bisa mencegah semua ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jalannya sendiri yang telah ditakdirkan. Tapi tembakan itu awalnya ditujukan untukku. Xiao Yaro menerima tembakan itu untukku. Lalu pernahkah kau berpikir, mengapa Xiaoro mau menerima peluru untukmu? Kenapa kau tertekan dan salahkan diri sendiri? Kalian terikat karma yang belum tuntas. Sudah kubilang sebelumnya, bahwa kau sendiri sangat mencintai tapi tidak menyadarinya. Tapi Bibi, balas dendam besarku belum terbalaskan. Aku. Beberapa hal adalah belenggu. Yang terkunci adalah hatimu. Kau perlu benar-benar memahami untuk dirimu sendiri. Apakah menerima Xiaoro menghalangi balas dendammu? Aku mengerti. Setelah kejadian ini, kau juga bisa melihat Xiaoro adalah gadis yang baik. Dia memiliki kau di hatinya. Mulai sekarang perlakukan dia dengan baik. Jangan seperti sebelumnya, selalu berwajah muram. Aku tahu.
Bibi. Katakan padaku, jika seluruh Jiangchen dibersihkan dari ini, keluarga-keluarga kanker yang sombong dan tiran ini, bukankah akan lebih baik? Selama kau tidak melakukan perbuatan jahat, aku akan mendukungmu. Lanjutkan dan lakukanlah. Aku akan mengawasi Xiaoro untukmu di sini. Dia akan baik-baik saja. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Dia sudah melewati masa kritis. Dia bisa segera dipindahkan ke bangsal. Terima kasih, dokter. Anda sudah banyak merepotkan. Bukan apa-apa. Jangan khawatir, Anda sudah menjalani operasi. Dokter bilang Anda sudah tidak dalam bahaya kritis. Ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasakan ketidaknyamanan yang jelas? Tidak. Itu bagus. Sekarang saya perlu melakukan pemeriksaan pasca operasi. Tuan-tuan silakan keluar. Kalau begitu saya akan menunggu di luar. Jika terjadi sesuatu ingat untuk menelepon saya. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Anda pulih dengan cukup baik. Istirahatlah yang cukup. Anak muda, istrimu hampir tidak berhasil bertahan sampai akhir operasi. Ini bukan baik-baik saja. Bukan berarti saya menceramahimu, tapi bagaimana kau bisa membiarkan istrimu menderita luka serius seperti itu? Sepertinya tidak ada masalah besar sekarang, tapi beberapa hari ke depan masih kritis. Kau harus merawatnya dengan baik. Baik, akan saya lakukan. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ya Jin, lihatlah. Bagaimana dengan yang ini? Kamu pacarku mulai sekarang. Saya akan mendandanimu menjadi pria super tampan. Aku suka semua yang Yaru pilih. Aku akan mendengarkanmu. Xiao Yarou, itu benar-benar kau. Aku dengar kau bertengkar dengan keluargamu. Dan keluar untuk bekerja sendiri. Mengapa kau terburu-buru pergi? Mengapa kau tidak datang ke reuni kelas terakhir? Siapa dia? Pengawalmu. Dia sangat tidak modis. Dari mana kau baru saja menemukannya? Sung Mei, jangan bicara omong kosong. Ini pacar saya. Bukan pengawal. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Dia pacarmu. Apa yang bisa dia berikan padamu? Mobil sport mewah atau villa besar di pusat kota? Kalian berdua datang ke sini. Kalian tidak hanya melihat-lihat kan? Sung Mei, cinta tidak diukur dengan uang. Pacar saya dan saya sangat bahagia. Dan itu sudah cukup, senang. Ketika kau kehabisan uang, mari lihat apakah dia masih di sisimu. Saya menasihatimu untuk segera menghadapi kenyataan dan menikahi seseorang yang kaya dan berkuasa. Jangan buang waktumu padanya. Hubungan kami bukan untuk kamu komentari. Ya Chen, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Asisten penjualan, saya akan ambil gaun ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Xiao Yarou, kau bahkan tidak bertanya harganya. Dan kau terburu-buru membelinya. Yang ini adalah desain terbaru Master Mario. Hanya ada satu di seluruh mall. Mengenai harganya, itu bukan sesuatu yang gajimu yang sedikit bisa dengan mudah beli. Saya menasihatimu, jangan mencoba menjaga penampilan. Jaga dirimu, jangan buat malu. Tolong bantu saya membungkusnya dengan cepat. Kami sedang terburu-buru, Nyonya. Setelan ini, harganya 3.600.000. Anda adalah anggota toko kami dan menikmati diskon 15%. Harga diskonnya adalah 3.060.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Pakaian ini ternyata sangat mahal. Saldo kartu saya hanya 3 juta. Nona, bertindak seperti ini adalah... Saya rasa pakaian ini juga tidak terlalu cocok untuk pacar saya. Mari kita lihat-lihat lagi. Jika kartu menunjukkan saldo tidak cukup setelah digesek, Sumei pasti akan mengejek saya tanpa ampun.
Mengapa Anda tidak membayar? Saya tahu Anda tidak punya uang. Namun Anda tetap berpura-pura murah hati. Sekarang sifat asli Anda terlihat bukan, jangan datang ke tempat alit kalau tak punya uang. Mempermalukan diri sendiri. Beli atau tidak itu bukan urusanmu. Saya hanya berpikir pakaian ini tidak terlalu cocok dengan temperamen pacar saya. Jadi tidak bisakah saya tidak membelinya? Anda berbicara begitu muluk. Bukankah itu karena kartu Anda kosong? Kamu, oh benar. Saya ingat sekarang. Anda masih punya pacar. Tapi dia terlihat sekarang. Selain wajahnya yang lumayan, dia hanyalah seorang pria miskin tak berguna yang hidup dari wanita bukan. Jadi aku dianggap sebagai pria tampan yang hidup dari wanita. Menemukan pacar yang miskin. Dua orang miskin membentuk keluarga. Saya melarangmu berbicara tentang Ye Chen seperti itu. Pelayan, aku akan membeli pakaian ini. Ye Chen, kamu menjual makanan cepat saji. Mencari uang tidak mudah. Kamu tidak perlu demi saya. Pamer, mari kita abaikan dia. Tidak apa-apa. Apa kau tidak berpikir aku terlihat bagus mengenakan pakaian ini? Pembayaran The film kartu. was translated and narrated Bukankah by ini M kartu Media. hitam VIP Supreme dengan kredit tak terbatas? Tuan, Anda memiliki kartu hitam tak terbatas. Semua pembelian di toko kami mendapatkan diskon 20%. Apakah Anda membutuhkan yang lain? Dengarkan pacarku. Pilih beberapa barang lagi. Pacarku sangat cantik. Tentu saja dia harus berpakaian dengan indah. Tidak perlu. Tidak ada yang lain yang dibutuhkan. Mohon tunggu sebentar kalau begitu. Tuan, mohon masukkan kata sandi Anda. Tunggu sebentar. Dasar orang miskin. Bagaimana mungkin Anda punya kartu hitam? Tuan, pembayaran kartu berhasil. Terima kasih atas kunjungan Anda. Saya tahu. Pasti Anda di luar, bergantung pada seorang pria tua, dan dia memberi Anda uang karena dipelihara. Lalu Anda diam-diam, menyelipkannya kepada pacar miskin Anda, untuk menyelamatkan muka kan? Kau diam. Mulutmu terlalu kotor. Jika bukan karena fakta bahwa kau seorang wanita, aku ingin menamparmu barusan. Beraninya Anda memukul saya. Anda tunggu saja. Pacar saya akan datang. Dia tidak akan membiarkan Anda lolos. Halo sayang. Saya di toko pakaian di lantai atas. Seseorang memukul saya. Cepat naik ke sini ya. Xiao Yarou, pacar saya, adalah pemegang saham grup Tang. Dan seorang tokoh senior. Saya bertanya-tanya, seberapa jauh pangkatnya lebih tinggi dari Anda. Ketika dia tiba nanti, kalian berdua akan tamat. Sayang, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Sayang, mengapa Anda baru tiba sekarang? Dia yang ini, dialah yang memukul saya. Anda harus membalaskan dendam saya. Mengenakan banyak merek tanpa nama. Kurasa, dia bukan orang penting. Kau si miskin. Beraninya kau memukul pacarku. Jika kau tahu diri, cepat minta maaf kepada pacarku, sambil berlutut. Mengapa kita harus? Sumei jelas yang memprovokasi duluan. Ada seorang wanita cantik di sini juga. Sayang sekali. Bersama si miskin ini. Bagaimana kalau begini? Jika kau tidak ingin pacarmu berlutut, itu juga tidak apa-apa. Malam ini, ayo turun minum beberapa gelas denganku. Maka aku tidak akan mengganggumu berdua tentang insiden hari ini. Bagaimana? Enya, The Kau film was menolak tawaran baik, translated jadi kau and harus menerima narrated hukuman. by M Karena sudah Media. begitu, maka aku tidak akan bersikap sopan. Hari ini, atas nama seorang direktur grup Tang, saya akan membuat Anda diusir dari Mang. Apa yang kamu tunggu cepat lakukan. Ini? Tuan, saya khawatir ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari itu? Saya adalah tetua grup Tang. Bahkan putri sulung grup Tang. Tang Rusu. Saat dia melihat saya, harus bersikap hormat. Jika kamu mencari alasan lagi, hati-hati saya akan memastikan kamu kehilangan pekerjaanmu. Kenapa aku tidak tahu tentang ini, bahwa kamu memiliki pengaruh sebesar itu? Wu Cheng, apakah begini caramu? Merusak reputasi grup Tangku di luar. Dan kamu berani menekan Tuan Yi seperti ini. Nora, Anda, mengapa Anda di sini? Saya hanya bercanda. Tolong jangan menganggapnya serius. Jika aku tidak datang, aku khawatir reputasi grup Tang sudah akan hancur olehmu. Tuan Yi adalah tamu terhormat keluarga Tangku. Dengan menyinggungnya hari ini, kamu melawan keluarga Tangku. Ini, saya benar-benar tidak tahu. Cepat minta maaf kepada Tuan Yi. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari grup Tang. Ya baiklah. Tuan Ye, saya buta akan kebenaran. Tolong maafkan saya. aku bisa melepaskannya. Tapi,
Kau harus atas ucapanmu yang baru-baru ini, yang disebut bahasa kotor, berlutut dan meminta maaf padanya. Baiklah. Nora, kata-kata saya menyinggung. Mohon maafkan saya. Maafkan saya. Apa kau memaafkannya? Enya. Ngomong-ngomong, menurutku, gaun itu cukup bagus. Itu cocok untukmu. Tidak perlu. Kamu sudah menghabiskan banyak uang hari ini. Ayo pergi. Sepertinya, posisi Yarrow di hati Yi Chen cukup luar biasa. Tolong bebankan gaun ini ke rekeningku. Setelah dibungkus, kirimkan ke Yarrow. Anggap saja ini, maaf saya belum berhasil mendisiplinkan bawahan dengan baik. Ini, apakah ini akan menyebabkanmu masalah? Tidak apa-apa. Tolong terimalah. Kalau begitu Tuan Yi, kesehatan ayahku, bisakah aku merepotkanmu untuk melihatnya? Karena kau begitu tulus. Maka aku setuju. Tuan Ye, Anda akhirnya tiba. Silakan duduklah. Katakan padaku, apa gejala JIGLMO? Tuan Ye, sejak terakhir kali, Anda membantu saya menghilangkan ki hitam. Tubuh saya telah sangat membaik. Namun akhir-akhir ini tubuh saya terasa berat. Dan di depan mata saya, ada serangan pusing. Bisakah Anda memeriksa saya lagi untuk melihat apakah saya terkena ki hitam sekali lagi? Bukan sesuatu yang serius. Hanya ada sedikit ki hitam terkumpul di dahimu. Aku akan membantumu mengaturnya. Dalam beberapa detik, pikiranmu akan bisa kembali jernih. Tuan Yi, apakah kamu benar-benar yakin hanya butuh beberapa detik untuk mengatur kesehatan ayahku? Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Tidak perlu. Ki hitam itu sudah sepenuhnya lenyap sekarang. Tuan Ye, kepala saya benar-benar tidak sakit lagi. Dan tubuh saya terasa bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Tuan Ye, Anda telah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Kebaikan Anda seperti memberi saya hidup baru. Kau bayar aku sembuhkan. Itu hanya benar dan pantas. Ngomong-ngomong, ingat untuk mentransfer biaya konsultasi ke kartuku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tuan Ye, tolong jangan buru-buru pergi. Selain biaya konsultasi, saya juga telah menyiapkan sebuah rumah mewah untuk Anda. Tolong, Anda harus menerimanya. Jangan menolak. Sertifikat kepemilikan tanah villa. Tidak perlu. Mengobati penyakit dan menerima bayaran. Hanya benar dan pantas. Hal-hal lain, aku tidak butuh. Tuan Yi, villa ini kosong pada hari kerja. Dan tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula Xia Oro sekarang juga butuh tempat seperti itu untuk tinggal. Selain itu, kamu adalah penyelamat ayahku. Jika kamu tidak menerimanya, ayahku akan tidak senang. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya untuk saat ini. Pria yang luar biasa seperti itu. Andaikan saja dia adalah anggota keluarga Tang. Katanya bahkan pahlawan pun takluk oleh wanita cantik. Apalagi Ye Shen dan Rosu. Awalnya memiliki pertunangan pernikahan. Tidak. Saya harus memikirkan cara untuk menyatukan mereka. Tuan Ye, apakah Anda bersedia makan bersama kami? Dan sekalian membahas pertunangan sebelumnya antara Anda dan Rosu. Pertunangan ini dibatalkan begitu saja. Akan sedikit terlalu disayangkan. Ayah, apa yang ayah katakan? Patriark Tang, aku sudah memberitahu Nona Tang dengan sangat jelas. Nona Tang dan aku ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersama. Pertunangan kita sudah dibubarkan. Tidak perlu disebutkan lagi di masa depan. Oh benar, juga tidak perlu makan. Aku ada urusan lain nanti. Aku akan pergi sekarang. Ini sayang sekali. Dia dan aku. Mungkin kita cuma ditakdirkan bertemu bukan untuk bersama. Aura individu yang kuat. Sepertinya saatnya menyelesaikan persoalan dengan keluarga Wang. Wang Xuangu. Kehidupan nyaman keluarga Wangmu saat ini dibangun di atas tulang belulang seluruh keluarga Yeku. Hari ini, aku harus mengklarifikasi kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Dari mana datangnya anak malang ini? Lihatlah penampilan lusuhmu. Ini bukan tempatmu. Seharusnya berada. Enyahlah. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah keluarga Wang yang terkenal.
Orang biasa tidak akan bisa masuk, meski mereka berjuang sepanjang 10 kehidupan. Enyahlah. Aku di sini untuk Wang Suangu. Hari ini aku sedang tidak mood, tapi aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku, Minggil. Kamu berani memanggil kepala keluarga kami dengan nama lengkapnya. Kamu pasti bosan hidup. Kalau berani tunjukkan apa yang kamu bisa. Biarkan kami menyaksikannya. Keluar, keluar. Kalian sendiri yang mencari masalah ini. Adus, adus. Lepaskan. Wang Suangu. Yi Shen. Bagaimana kamu bisa masuk? Katakan padaku. 10 tahun yang lalu, pembantaian tragis keluarga Yi itu, siapa sebenarnya yang terlibat? Bukankah itu juga sebagian perbuatanmu? Bagaimana jika itu saya? Bagaimana jika itu bukan saya? Kamu datang ke sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu datang ke sini. Tidak hanya tidak bisa melakukan apa-apa padaku, tetapi kamu juga mencari kematianmu sendiri. Cukup omong kosong. Kau akan bicara atau tidak? Yi Shen, The film Kamu was benar-benar translated terlalu membanggakan and diri. narrated by M Media. para tetua, keluarlah. Yi Shen, saya sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu datang ke sini hanya mencari kematian. Jangan khawatir, saya pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan. Kalian datang satu persatu. Atau sekaligus. Anak muda, jangan berbicara begitu sombong. Jika aku tidak bicara dengan arogan, apakah aku masih seorang pemuda? Lagi pula, aku punya modal untuk bersikap arogan. Kau bisa mencobaku. Lancang, terimalah ini. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua serang bersama. Cepat kalahkan dia. Ini tidak mungkin. Ini, Wang Suangu. Sekarang giliranmu. Yi Shen, tolong ampuni aku. Keluarga Yilmu, pemusnahan. Itu benar-benar bukan perbuatanku. Bukan perbuatanmu. Kau pikir aku akan percaya itu? Itu benar. Aku juga hanya mengikuti perintah. Wang Suangu. Kau benar-benar seseorang yang baru menangis di depan peti mati. Kalau kau masih tak jujur, aku akan membunuhmu. Termasuk seluruh keluargamu. Akan ku beritahu. Sebenarnya akan ku beritahu. Dulu. Bicara. Akan ku beritahu. Klan Wang kami memang berpartisipasi dalam pemusnahan klan Ye. Hanya saja kami hanyalah alat. Pelaku sebenarnya adalah Bicara. orang ini dipanggil. Dipanggil Master Fu. Yi Shen, tolong ampuni aku. Kau cari Master Fu. Dialah yang membunuh seluruh keluargamu. Pelaku sebenarnya. Siapa Master Fu? Apa hubungannya dia dengan masalah ini? Itu adalah ide Master Fu untuk melenyapkan keluarga Ye agar kita semua bisa hidup dengan baik. Keluarga Wang menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Jadi, Kau dengan kejam membunuh seluruh keluargaku. kami tidak punya pilihan. Master Fu, kekuatannya sangat besar. Jika kami tidak setuju, dia pasti sudah menghabisi kami. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Siapa sebenarnya Master Fu? Aku tak punya dendam atau permusuhan padanya. Mengapa dia melakukan ini? Cepat bicara. Master Fu berasal dari ibu kota. Dia memiliki dukungan yang kuat. Begitu dia tiba di Jiangcheng, dia mengendalikan semua kekuatan. Aku tidak tahu mengapa dia ingin mencelakai keluargamu. Dia bilang begitu. Jadi aku melakukannya. Sepertinya, aku masih perlu menemukan Master Fu ini untuk sepenuhnya membalaskan dendam keluarga Yeku dan menuntut balas. Wang Suangu. Kau benar-benar seorang algojo. Yi Shen, aku sudah memberitahumu semuanya. Tolong ampuni aku. Bagaimanapun orang-orang dari keluarga Yilmu yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tolong biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Wang Suangu. Kau pikir ini akan membayar hutang darah keluarga Yeku? Kau salah. Aku ingin nyawa dibayar nyawa. Mati. Tidak. Yi Chen mengenai situasi Master Fu baru-baru ini. Aku meminta ayahku untuk membantu menyelidiki. Orang ini sangat misterius. Informasi yang bisa kami temukan sangat terbatas.
Informasi tentang Master Fu. Menurut informasi, Master Fu baru-baru ini berencana mengadakan perjamuan ulang tahunnya yang ke-70. Ini adalah peluang balas dendam yang wajib diambil. Perjamuan ulang tahun ini, aku harus menghadirinya. Nona Tang, tolong kabulkan permintaanku. Bicara, Tolong bantu aku menjaga Xiaoro dengan baik. Yi Chen, kenapa kamu berkata begitu? Selama ini, membalaskan dendam keluarga Ye adalah keinginanku. Kali ini, pergi ke perjamuan Master Fu, aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Ini mungkin sangat berbahaya. Jika aku tidak kembali, kau harus membantuku menjaganya dengan baik. Kamu. Haruskah kamu pergi? Kedatanganku dari gunung kali ini, justru untuk masalah ini. Sebagai keturunan keluarga Ye, kupastikan tanpa balas dendam aku takkan lagi jadi manusia. Ya Chen. Mungkinkah kamu masih belum bisa melupakan pertunangan waktu itu? Itu benar. Rosui jauh lebih luar biasa daripada saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Xiaoro, cepat kejar dia. Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Dia marah lebih baik daripada dia khawatir. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan menjelaskannya padanya nanti, Nona Tang. Aku menyerahkan masalah ini padamu. Baiklah. Serahkan Xiaoro padaku. Jangan khawatir. Di Jianchan, Xiao Lifu Master Fu. seseorang benar-benar berani membunuh orang-orangku. The film was Siapa yang translated melakukan ini? and Master Fu. narrated by M Media. Bawahanku benar-benar tidak bisa menemukan apapun. Semua kamera pengawas keluarga Wang rusak. Kami sama sekali tidak bisa menemukan pelakunya. Sekumpulan orang tidak berguna. Untuk apa kalian semua berguna? Prajurit, biarkan kebenaran yang memansa mereka. Master Fu, meskipun pelakunya masih belum jelas, tapi kami tahu siapa yang memiliki konflik dengan keluarga Wang. Master Fu, Bicara, namanya Yi Chen. Dia hanya seorang kurir. Ya, seorang kurir. siapa tadi kau bilang namanya? Namanya Yi Chen. Beberapa hari yang lalu, dia berselisih dengan tuan muda keluarga Wang, yang menyebabkan beberapa dendam Master Fu. Yirchen. Satu-satunya penindas keluarga Ye yang menghilang saat itu. Kau akhirnya datang. Master Fu, lihat. Ye Chen ini dan Nona Xiao Yarou dari keluarga Xiao memiliki hubungan dekat. Haruskah kita menangkap wanita ini dulu? Xiao Yaro. Ya. Serang dulu untuk mendapat keuntungan. Tangkap wanita Yirchen. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Baiklah. Ini dia. Hei, berhenti. Apa kau buta? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Ini bukan area terlarang yang penting. Mengapa aku tidak bisa masuk? Bisakah kau seperti mereka? Mereka di sini untuk merayakan ulang tahun Master Fu, kaum elit sosial. Pengemis sepertimu. Kau pikir kau pantas masuk? Apa kau mau makan sisa makanan? Pergi ke pintu belakang. Aku bicara padamu. Apa kau mendengarku? Mau makan sisa makanan? Pergi ke pintu belakang. Awas. Sebelum anjing-anjing liar memakan semuanya, nanti kau tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Sudah kubilang pergi dari sini. Apa kau tuli? Kau berani memukul anak buahku. Sungguh sombong, pengawal. Aku ingin masuk. Mereka yang menghalangiku. Mati. Kau masih berani bersikap tanggun di depanku. Saudara-saudara, ambil senjata kalian dan cincang dia. Tuan Lu, ada apa ini? Kakakku, seseorang membuat masalah. Perjamuan panjang umur Master Fu. Bocah, hari ini adalah ulang tahun ke-70 Master Fu. Berani datang ke sini buat cari masalah. Apa kau bosan hidup? Kau tidak pantas berbicara denganku. Panggil tuanmu keluar.
menerobos masuk wilayah kami, mengganggu perayaan ulang tahun besar Master Fu, dan kau berani meremehkan bos kami, cincang dia. Panggil tuanmu keluar. Menarik. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat pemuda kurang ajar seperti ini. Apa kau tahu apa akibatnya jika melakukan ini? Akan mengarahkah? Aku tidak tahu. Ceritakan padaku. Bulan lalu, seorang penjahat datang ke sini untuk membuat masalah dan membunuh salah satu anak buahku. Aku membuatnya lumpuh total dan memotongnya dan memberikannya kepada anjing mastif Tibetku. Anjing itu memakannya. Banyak omong kosong. Kau benar-benar berani memukulku. Apa? Tidak bisakah aku memukulmu? Terasa enak. Bocah. Jika kau punya nyali sebutkan namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Ye Chen. Kau. Anda Yi Chen. Pengawal. Cepat siapkan formasi. Formasi kerokan Feng Shui terbalik. Rantai pengunci Dewa Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia Yiku untuk melawanku. Master Fu. Kau benar-benar kerja keras demi ini. Yi Chen. Untuk menghadapi kau Master Fu. Secara khusus menghabiskan sejumlah besar uang dari Gunung Qinglian. Mengundang 6 master formasi di bawah tanah. Juga ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi mata formasi. Kali ini kau akan celaka. Apa kau pikir? Hanya dengan 2 formasi bisa benar-benar menjebakku. Apa maksudmu? Master Fu. Karena kau sudah datang. Jangan jadi pengecut lagi. Lama The tidak film bertemu. was translated and Tuan Muda. narrated by M Media. Kau sudah tumbuh besar. Xiao Leifu. Jadi itu kau. Kau hanyalah seorang pelayan keluarga Yeku yang mengkhianati tuanmu dan memicu kekacauan, melukai lebih dari 100 anggota keluarga Yeku, memaksa kami bersembunyi hingga hari ini. Kau akhirnya berani menunjukkan dirimu. Bersembunyi. Kapan aku pernah bersembunyi? Dulu, ketika aku memimpin orang-orang untuk membantai seluruh keluarga Yirmu, aku tidak pernah berniat bersembunyi. Kaulah yang seharusnya paling bersembunyi. Kau nyaris tidak selamat. Mengapa kau datang ke sini untuk mati lagi? Mati. Apa kau pikir dengan metode ini kau bisa membunuhku? Ye Chen, aku sudah bertahun-tahun di keluarga Ye, dan aku tahu kekuatan seni rahasia keluarga Ye setelah terperangkap oleh rantai pengunci jiwa. Bahkan seorang dewa Maslu Agung tidak bisa melepaskan diri. Kau pakai seni rahasia keluarga Ye untuk menjebak penerusnya. Zhao Leifu. Apa kau tidak merasa konyol? Ye Chen, aku tahu kau adalah seorang jenius dari keluarga Ye pada usia sedikit di atas 10 tahun. Kau menguasai seluruh koleksi seni rahasia keluarga Ye. Aku tidak. Aku juga belum sepenuhnya siap. Lihatlah baik-baik lagi. Formasi macam apa ini? Formasi Feng Shui pembalik. Ditambah 5 formasi kecil ini digunakan untuk mengunci 8 meridianku. Zhao Leifu. Kau berada di keluarga Ye dan kau belajar cukup banyak. Ye Chen, ini bukan hanya formasi kecil. Ini adalah formasi agung penekan langit 5 puncak. Untuk meningkatkan kekuatan formasi agung, aku juga mengundang harta penekan gunung 5 puncak. Dikendalikan oleh formasi terhubungku. Kau sekarang adalah seorang lumpur. Orang tuamu dulu berjuang habis-habisan demi nyawamu. Tapi kau justru datang ke sini untuk mati. Apa kau pantas bagi mereka? Diam. Kau tidak pantas menyebut orang tuaku. Ye Chen, kau sudah lumpur. Namun kau masih berani sombong di depanku. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan mohon padaku sekarang. Dan aku bisa biarkan kamu mati tanpa terlalu banyak rasa sakit. Kau pikir kau pantas aku memohon padamu? Apa kau pikir dengan beberapa formasi rusak ini kau bisa menjebakku? Itu hanyalah angan-angan belaka. Trik-trik kecil ini. Aku berhenti main itu waktu umurku 8 tahun. Menghadapi kematian. Namun kau masih berani menyombongkan diri. Master Fu. Ini buruk. Artefak ilahi di ruang bawah tanah hancur. Apa? Cepat. Cepat aktifkan formasi dan bunuh dia. Bergerak.
Master Fu, aku akan pergi membunuh bocah itu untuk mendoakanmu panjang umur. Bocah, bukankah kau tadi sangat sombong? Dan kau berani memukul wajahku. Sekarang akan kuberitahu kau nasib orang yang menyinggungku. Apa kau tidak akan membunuhku? Berusahalah sedikit. Bukan begitu cara membunuh seseorang. Biar aku ajari kau. Dengan kami berenang di sini, berani menyentuh Master Fu. Mimpi saja. Saudara-saudara junior, salurkan kekuatan kalian padaku. The film was translated Membantu and kejahatan. narrated by M Media. Kau mencari mati. Trik apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Ini yang terakhir. Empat pelindung terhormat. Giliranmu untuk bertindak. Master Fu, tenang saja. Untuk menghadapi bocah ini, aku sendiri sudah cukup. Ingat, sisakan sedikit nyawa untuknya. Aku ingin dengan benar menyiksanya sampai tuntas. Pria muda yang begitu tampan, mati seperti ini, benar-benar disayangkan. Biarkan aku mendisiplinkannya dengan benar. Dia pasti akan menjadi budak yang baik. Jika kau terus mengoceh dan tidak bertindak, aku akan maju duluan. Pria tampan berkulit putih dan berisi seperti itu, membunuhnya pasti sangat memuaskan. Ini semua adalah master-masterku yang terhormat. Jika dipisah salah satu dari mereka, bisa menyaingi keberadaan seluruh pasukan. Hari ini akan kubiarkan kau menyaksikan konsekuensi dari memprovokasiku. 4 iblis pelabuhan darah. Mereka adalah 4 jagal yang dulu di pelabuhan Jiangcheng membantai ratusan orang. Sudah lama aku tidak mendengar nama itu. Bocah, anggap saja kau lumayan berpengetahuan. Karena kau tahu nama kami. Cepat berlutut, dan mohon ampun. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalian berempat telah melakukan segala macam kejahatan. Dan karena aku bertemu kalian di sini hari ini, demi surga aku akan menegakkan keadilan. Kau ingin membunuh kami. Itu tergantung apakah kau punya kekuatan. Sekarang giliranmu. Ye Chen, metode yang bagus. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Prik-prik picik ini sama sekali tidak bisa melukaimu. Bagus kalau kau tahu. Sekarang kau tidak punya kartu truf lagi kan? Pergi ke bawah dan beritahu Raja Yama. Ye Chen, aku tahu orang-orang bodoh tak berguna ini tidak bisa memengaruhimu. Sekarang saatnya kau menyaksikan kartu trufku yang sebenarnya. Mutiara Sui Surgawi. Kenapa itu ada di tanganmu? Aku tahu, Mutiara Sui Surgawi ini adalah harta pamungkas keluarga Ye, bisa membangkitkan orang mati. Elixir penyembuh ilahi, tapi khasiatnya yang sebenarnya. Tujuannya agar seseorang bisa naik ke keabadian di siang hari dan menjadi seorang abadi sejati. Naik ke keabadian di siang bolong. Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kau tidak tahu. Aku menemukan ini di rumah tua keluarga Yilmu. Naskah kuno yang mencatatnya sudah aku hancurkan. Justru karena itu, aku membunuh seluruh keluarga Yilmu. Aku ingin mencapai keabadian di siang bolong dan menguasai semua orang. Mencapai keabadian hanyalah delusi. Kau demi delusi ini justru melukai seluruh keluarga Yeku. Kurasa kau benar-benar sudah gila untuk mempercayai omong kosong seperti itu. Mencapai keabadian bukanlah delusi. Selama ini aku mendalami rahasia Mutiara Sui Surgawi. Aku yakin itu bisa berhasil. Kau bermimpi. Sekarang akan kubiarkan kau tahu kekuatan sejati Mutiara Sui Surgawi. Pergi. Lakukan gerakanmu. Bunuh dia. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Mengapa Mutiara Sui Surgawi ini tidak membunuhmu? Kau sendiri yang mengatakannya. Mutiara Sui Surgawi adalah harta tertinggi keluarga Yeku. Bagaimana mungkin itu melukai tuan sejatinya? Tidak mungkin. Kembalikan mutiara itu padaku. Kau demi kebohongan yang tak nyata memusnahkan seluruh klan Ye. Hari ini kau akan pergi ke neraka. Tunggu. Jika kamu ingin Xiao Yaru hidup, sebaiknya kau tidak bergerak. Apa yang kau katakan?
Ye Chen. Meskipun kau petarung yang hebat, apa gunanya bisa bertarung? Istrimu sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin dia aman, sebaiknya kau patuh padaku. Kau berani menculik istriku. Seseorang biarkan dia melihat. Ya Chen, selamatkan saya. Lepaskan saya. Orang tua, aku sarankan kau melepaskan Yaro sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup. Ye Chen. Jika kau punya nyali bunuh aku ingin melihat setelah kau membunuhku, apakah istrimu akan selamat? Di mana Yaro? Bicara. Ayo. Bunuh aku, dan kau tidak akan pernah melihat istrimu lagi. Ayo. Kau bermain api. Apa? Ye Chen, apa kau takut? Apa gunanya bisa bertarung? Meski kuat kau akan berlutut di hadapan kakiku. Aku bisa membunuh orang tuamu, dan aku bisa membunuh istrimu. Jika kamu tidak ingin istrimu mati, berlututlah di hadapanku sekarang. Kau mencari mati. Ya, aku mencari mati. Aku ingin melihat, apakah jalan Xiao Yaru itu bisa bertahan? Apakah dia akan mati duluan, atau aku yang akan mati duluan? Aku peringatkan kau, jika sehelai rambut pun di kepala istriku terluka, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ye Chen, sudah sampai seperti ini, dan kamu masih berani bicara besar? Aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Jika kamu tidak berlutut, kau akan menyesal selama sisa hidupmu. 1, Aku sangat marah sekarang. 2, 3, menjaga. Telepon dan kirim video. Aku akan membiarkan bajingan kecil ini melihat bagaimana istrinya dipermainkan sampai mati. Tidak perlu merepotkan Master Fu dengan telepon. Saya di sini. Xiao Yaru. Yaro, apa kau baik-baik saja? Ya Chen, berkat Ruosu yang memberitahu bibi saya dan menyelamatkan saya tepat waktu. Syukurlah kau baik-baik saja. Terima kasih banyak. Xiao Yaru, bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah aku kirim orang untuk menangkapmu? Orang-orang yang Anda kirim, kedua antek itu, saya hanya dengan santai menggerakkan jari dan membereskan mereka. Sekarang, mereka seharusnya sudah ditangkap dan dilemparkan ke penjara. Hanya 2 orang itu, untuk merepotkan bibi saya, benar-benar membuang-buang bakat. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuh orang-orangku? Nama saya. Anda tidak pantas untuk tahu. Xiao Chan, apakah semuanya sudah beres? Mereka sudah dibereskan. Dalangnya adalah dia. Lalu tunggu apa lagi? Untuk membalas dan menyelesaikan urusan adalah sekarang. Sekelompok junior, hanya dengan kalian semua. Aku Master Fu di Jiangchen. Master Fu, apa kamu masih berpikir kamu adalah Kaisar Jiangchen? Setelah malam ini, kau akan dikeluarkan dari barisan. Kamu bicara omong kosong. Aku Xiao Leifu, berjuang di Jiangchen nyaris setengah abad. Sama sekali tidak akan binasa seperti ini. Angan-angan belaka. Hari ini mari kita lihat bagaimana kau binasa. The Kamu film was ingin aku binasa? translated and Mimpi saja. narrated by Hari ini, M-Media. aku akan mengantarmu menemui orang tuamu. Bukan hanya kamu, tapi juga Xiao Yaru. Aku akan membuatnya dicabik-cabik. Permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Tidak bisa didamaikan. Apa kau pantas mengatakan itu? Hari ini adalah hari kematianmu. Ya Chen, Semuanya sudah berakhir. Ayo pulang.